Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nulia Wulandari, berasal dari Prodi Teknologi Pendidikan dengan NIM 044093. Di sini saya akan mempraktikkan tugas tutorial 2 untuk mata kuliah jaringan komputer. Selamat menyaksikan. Baik, di sini yang pertama ada CD. Kita ketik CD, spasi, dokumen, terus enter. Nah, dapat dilihat bahwa direktorinya sudah berpindah, yang artinya berhasil. Dan CD ini digunakan untuk berpindah dari direktori atau folder pada command prompt. Yang kedua yaitu CLS. CLS. Nah, CLS ini berfungsi untuk membersihkan seluruh tampilan teks di command prompt. Dan yang ketiga di sini ada CLS garis miring tanda tanya. Maksudnya singkatan dari CLS ini yaitu Clear the Screen. Fungsinya menampilkan bantuan dan penjelasan tentang perintah CLS. Selanjutnya kita ketik CLS, enter untuk membersihkan. Yang keempat di sini ada DIR. DIR ini fungsinya menampilkan bantuan dan opsi tambahan untuk perintah DIR. Selanjutnya, CLS enter untuk membersihkan. Yang kelima, ada ipconfig. Nah, dapat dilihat bahwa ini berfungsi untuk menampilkan informasi dasar jaringan seperti IP address, subnet mask, dan gateway. Selanjutnya, yang keenam ada ipconfig garis miring all. Ini berfungsi untuk menampilkan informasi jaringan secara lengkap termasuk MAC address, DNS, DHCP, dan lain-lain. Yang ketujuh ada ipconfig garis miring tanda tanya. Ini berfungsi untuk menampilkan daftar opsi dan penjelasan lengkap tentang perintah ipconfig. Yang kedelapan ada ipconfig garis miring release. Ini berfungsi untuk melepaskan atau release alamat IP yang sedang digunakan berguna untuk reset koneksi DHCP. Yang kesembilan ada ipconfig garis miring renew. Berfungsi untuk memperbarui atau renew alamat IP dari server DHCP. Yang ke-10 ada ipconfig garis miring displays. Ini berfungsi untuk menampilkan cache DNS yang tersimpan di komputer. Selanjutnya, yang ke-11 ada ipconfig garis miring DNS. Ini berfungsi untuk membersihkan atau menghapus cache DNS di komputer. Yang ke-12 ada ipconfig garis miring register. Ini berfungsi untuk mendaftarkan ulang komputer ke server DNS atau memperbarui entry DNS.
Yang ke-13 ada ping. Contohnya ping spasi facebook.com. Ini berfungsi untuk mengirim paket data ke alamat IP atau domain untuk menguji konektivitas jaringan. Yang ke-14 ada netstat. Berfungsi menampilkan koneksi jaringan aktif port yang digunakan dan statistik protokol. Yang ke-15 ada atau traceroute. Contohnya traceroute spasi facebook.com. Ini berfungsi untuk menelusuri jalur atau rute yang dilewati paket data menuju alamat tujuan. Yang ke-16 ada petping, contohnya petping spasi facebook.com. Merupakan gabungan ping dan tracer menampilkan jalur sekaligus analisis kehilangan paket. Yang ke-17 ada NS lookup. Contohnya NS lookup facebook.com. Nah, ini itu berfungsi untuk mengecek informasi DNS seperti IP dari domain atau sebaliknya. Yang ke-18 ada nets. Merupakan alat konfigurasi jaringan canggih atau bisa mengatur adapter, firewall, wifi, dan lain-lain. Selanjutnya yang ke-19 ada root. Nah, root ini berfungsi untuk menampilkan dan mengatur tabel routing jaringan di komputer. Dan yang ke-20 ada net. Contohnya net spasi user. Nah, ini berfungsi untuk memberi perintah umum, yaitu untuk mengelola jaringan seperti user, share, service, dan koneksi. Baik, itulah tadi praktek tugas tutorial 2 jaringan komputer. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.